Segara getih segara geni, pitung pusaka ana ning tengah. Patiku uripku njaga lawang ing alam iki. Tangis getih bakal kok alami ning alam. Tanah Jawa dijaga oleh 7 pusaka itu. Itu sebenarnya wis gak iso di apa-apa, nggak bisa diapa-apain. Cuma banyak orang atau paranormal atau gimana itu berusaha ngambil 7 pusaka itu, dan 1 sudah diambil. Ya Allah, tinggal 6. Sampai ini keambil, mereka bertindak yaitu tadi bikin segara getih segara geni itu. Alamku alammu. Iya, ojo ganggu alamku. Lek umatmu ganggu alamku, ya aku ganggu alam. Limpangi ati nggawa pitulung marang liyan, jaga medhe nglakoni urip. Dadi bapak lan ibu sing iso ngayomi anak-anak. Uripmu marang liyan kudu kaya ngono. Aja beda-bedano. Gawon pitutur iki kanggo uripmu. Mengko pusaka urip bakal kok gawa. Oke, selamat malam teman-teman channel Jalan Malam. Kembali lagi bersama kami tim channel Jalan Malam. Saat ini kita berada di sebuah lokasi ya di Kota Batu tepatnya. Masih sekitar Kota Batu. Masih tetap di Kota Batu. Betul. Untuk Mas bisa sedikit diceritakan ini tempatnya seperti apa, mungkin suasananya seperti apa? Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi ya teman-teman di channel Jalan-Jalan Malam ya. Masih di sekitar Kota Batu, kita akan eksplor tempat ini. Ini kebetulan adalah sumber mata air yang ada di sekitar lingkungan sini. Jadi gunanya untuk pengairan maupun untuk dipakai di rumah atau lingkungan warga sekitar. Ini kurang lebih berdiri sudah lama, namun sebelumnya memang masih belantara ya, masih baru dibuka untuk dibersihkan oleh warga. Untuk tempatnya sendiri seperti ini kurang lebih. Nanti kita terus eksplor sampai di bawah. Nanti barangkali ada pesan-pesan atau apapun, nanti kita ikuti, kita simak. Mungkin itu yang dapat disampaikan kurang lebihnya. Ya, terima kasih gitu teman-teman ya. Sedikit penjelasan tentang lokasi ini. Nanti bagaimana kita eksplor, mungkin kita ketemu sosok atau apa yang bisa diajak komunikasi untuk lebih menjelaskan lagi bagaimana tempat ini atau situasi tempat ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung eksplor aja. Apa? Dia sih ngomong, aku gak begitu tahu maksudnya ya. Segara getih segara geni, pitung pusaka ana ning tengah. Bu, nggak tahu maksudnya apa. Istilah Jawa ya. Iya, segara getih segara geni, pitung pusaka ana ning tengah. Jadi pusaka, 7 pusaka dalam artian kurang lebih seperti itu ya. Segara getih segara geni, pitung pusaka ana ning tengah. Ket mang ngono tok. Meskipun waktu pembukaan ngomong, aku berusaha takon artinya apa, maksudnya apa. Cuman kasih iku tok. Iku tok.
segara getih segara geni. Pitung pusaka ana ning tengah. apa ya? Jadi kita tadi itu waktu masih pembukaan ya. Waktu kita masih pembukaan, si Gembul tadi udah komunikasi duluan. Itu bilangnya ya tadi itu. Segara getih segara geni, pitung pusaka ana ning tengah ya. Kita juga nggak paham juga artinya apa sebenarnya ya, merujuknya ke apa. Karena dari sebenarnya kalau 4 kali kita explore terakhir itu kita selalu dapat pesan. Kita selalu dapat pesan, Pak. Itu selalu dalam bahasa Jawa yang kita sendiri kurang paham sebenarnya. Tapi ini paling beda. Apa ya maksudnya? Secara khusus ya dari orang-orang nenek moyang kita yang sudah di sini. Mungkin ya, mungkin tentang sejarah tempat ini mungkin ya. Ada sejarah yang berhubungan di sini, sekiranya itu tadi, jadi sampai dengan munculnya sumber ya. Oh, tentang asal muasalnya sumber ya. Betul. Gitu. Patiku uripku. Patiku uripku njaga lawang ing alam iki. Berarti ada Semacam anu ya, gerbang, gerbang ada gerbang gaib. ya, rumah gitu ya. Semacam leak. Semacam leak. Semacam layak itu berarti anu ya, perwujudannya. Perwujudannya semacam Semacam leak. leak. Iya. Mungkin cenderung ada tarik menariknya positif apa negatif. Kalau kayak gini nih pasti negatif, Pak. Kebanyakan kalau tempat-tempat seperti ini dengan perwujudan yang seperti itu. Kebanyakan memang negatif. Cuman ya, Tapi apa ya, Pak? Kalau asalkan si orang sendiri itu datang ke suatu tempat, ini kan tempat wisata ya hitungannya ya. Datang ke tempat wisata tanpa ada niat aneh-aneh, niat buruk, mereka juga nggak akan yang usil kayak gitu. ya nggak akan terganggu ya. Iya. Gitu ya. Ya, kebetulan ini nyaman, tadi kita kan sempat sebelum ke sini kan sempat hujan. Iya. Ya sangat bersyukur. Sekarang reda ya. Iya. Tapi kita diberikan jalan atau petunjuk. Iya. Dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Tangis getih bakal kok alami ning alammu. Jadi istilah Jawa ya. Istilah Jawa. Istilah Jawa. Tangis getih bakal kok alami ning alammu. Ntar. Ini nih merujuknya ke seluruh umat di Seluruh dunia umat, ini seluruh atau umat. Seluruh umat. motor. Seluruh umat. Tangis getih bakal kok alami ning alammu. Enggak apa-apa. Nyaman ya. Iya. Maksudnya pas kita kesini nyaman. Mungkin ada pesan-pesan itu tadi yang istilahnya Jawa ya. Mungkin penyampaiannya Jawa. Iya. Pesan sih menurutku. Ojo ngrungokno atimu. Ojo ngrungokno atimu. Ngrungokno Gustimu. Ya. Menurutku pesan sih. Iya. Berarti kalau ini serangkaian dari awal tadi. Hmm. Berarti
segoro segoro geni, segoro pati, itu tuh apa Bang? Segoro getih, segoro geni. oh segoro getih, segoro geni, ing tengah. 7 pusaka itu. Terus apa Mang? Ya Allah. Patiku uripku njogo lawang ning alamku. Tangis getih bakal dialami ning alam, ning alammu. Jadi apa pesannya intinya? Bukan sing bikin bingung tuh kata awalnya tadi itu. Kalau yang belakangnya sih mungkin Masih bisa ya masih kita. bisa. Kalau yang awal tadi maksudnya segoro getih, segoro geni. Aku kok lebih ke kayak neraka ya. Iya mungkin juga ya. 7 pusaka ono ing tengah. Itu maksudnya apa? 7 pusaka ono ing tengah. Apa ya? Tanah Jawa. Menurut dia ini tanah Jawa itu dijaga oleh 7 pusaka itu. Itu sebenarnya wis gak iso di apa-apa nggak bisa diapa-apain. Cuma banyak Orang. ya banyak orang atau paranormal atau gimana itu berusaha ngambil 7 pusaka itu dan 1 sudah diambil. Ya Allah. Tinggal 6. Sampai ini keambil, mereka bertindak yaitu tadi bikin segoro getih, segoro geni itu. Jadi dari hasil mengambil 1 pusaka tadi itu membuat entah itu musibah atau apa ya. Kalau pusaka itu kan sebenarnya pemisah kalau menurutku ya. Yang menjaga antara keharmonisan alamnya mereka dengan alam manusia. Karena biasanya kalau pusaka ini fungsinya untuk mengunci atau menjaga, mengikat mereka, mengikat makhluk seperti mereka di lokasi tersebut. Kalau di Jawa ada 7 pusaka, berarti kan memang ada 7 hal besar yang memang ada di Pulau Jawa kayaknya ya. Kita juga awam juga dengan hal-hal seperti ini. Ya, di samping mungkin pesan dari sini ya dengan Dia menyebutkan orang yang mengambil itu. Enggak tak sensor. Ya. itu dari yang semuanya Jawa yang Aduh gak paham. Iku manusia sekarang Masih hidup kok berarti sekarang. Dia ngomong alamku alammu. iya. Ojo ganggu alamku. Lek umatmu ganggu alamku, ya aku ganggu alam. Intinya begitu. Ya sebenarnya memang Tuhan sendiri juga menciptakan kita ini kan memang berdampingan, nggih Pak nggih. Iya, jadi juga seharusnya kita hidup juga harus saling menghargai. Alam mereka sendiri, alam kita sebagai manusia juga sendiri. Dalam Islam pun juga diajarkan ada 3 Pak nggih. Hablum minallah, hablum minannas, hablum min alam. Hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Nah, kalau kita masukkan ranahnya mereka ini, makhluk-makhluk seperti mereka, ini masuk ke min alamnya. Sebenarnya kita harus hidup dengan rasa ya. Ya memang masih banyak ya orang-orang yang ingin mendapatkan kekuatan, kesaktian dari benda-benda yang semacam seperti itu. keinginan. Ya, ego yang kuat, yang sebenarnya datangnya bukan dari Allah, gitu Pak.
bukan dari Tuhan langsung memaksa untuk mengambil, yang sebenarnya itu fungsinya sangat besar untuk memisahkan antara alam kita dengan alam mereka. Kok jenenge katen ya? Di batu ini juga ada salah satunya. Ini apa yang ngambil? Yang ngambil? Mereka itu yang berusaha mengambil. Dia sekarang berada di kota ini. Asli orang sini? Bukan orang sini, karena di kota Batu ini ada satu pusaka itu tadi. Nggak tahu, dia tidak menyebutkan lokasinya di mana. Iya. Nah, cuma sih yang bakalan ngambil. Dan dia intinya gini, apa ya, nyuwun tolong. Kalau kita kenal, jangan sampai ngambil pusaka itu. Lek desamu iki pengen aman. Karena berpengaruh ya. Iya. Berpengaruh dengan lingkungan sini atau daerah sini atau Bukan daerah kota ini. Kota Batu kayak Pak. Iya. Ya begini ya. Kita ya balik lagi, kita hidup berdampingan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Itu kita berbeda alam, namun kita tetap berdampingan, kita tetap bersinggungan. Alangkah baiknya kalau kita saling menghargai, Bang, agar mereka juga nggak mengganggu kita juga nggak mengganggu alam mereka. Jadi hidup juga bisa harmonis. Minta apapun pastinya ke Tuhan, pastinya ke Allah. Jangan meminta segala sesuatu itu dari sesama makhluk. Itu hal yang sangat-sangat nggak baik, karena sesungguhnya kekuatan paling besar adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan, ya Bang. Iya. Lanjut dulu, monggo. Dia nunjukin sih. Di situ ada apa ya? Kalau biasanya aku nyebut gerbang itu kan berarti berbentuk pintu ya. Iya. Kayak gerbang. Di sini nih kayak portal. Dek man. Ya dek center sama nih. Selebar ini. Nah, selebar itu. Lebarnya segitu ya. Biasanya portal itu nggak segede itu enggak. Oh, ini lumayan besar berarti ya. Lumayan besar nih. Ini selalu terbuka atau gimana, Bul? Atau orang-orang tertentu saja yang memang niatnya gimana yang akan masuk, atau selalu terbuka sih di sini. Cuma itu tadi, kalau menurut dia itu portal ini menuju ke suatu tempat dan banyak orang, bahkan orang Batu, maksudnya orang. Oh, berarti kalau ini portalnya bukan portal ke dimensi lain kayaknya. Kalau portal semacam ini yang memindahkan ke suatu tempat, ini namanya portal teleportasi. Itu ya kemungkinan ya. Iya. Kurang paham juga sih. Kalau kan gini, sebenarnya portal itu terbagi lagi, Bul. Ada beberapa macam. Itu nggak hanya yang setauku ya, sepemahamanku. Yang ke suatu tempat tapi alam mereka. Oh, alam gitu. Mereka. Dan banyak orang sini, orang pinter maksudnya, sering masuk sini. Terjebak atau mereka bisa keluar? Bisa keluar. Nah, si dia ini minta tolong, pengennya ditutup. Ya apa caranya? Ya makanya itu, karena si penjaga pintu ini, portal ini buatan manusia, bukan dari alam itu. Maksudnya sengaja dibuat oleh manusia, buat masuk ke alam mereka. Coba ditanya, ya apa caranya itu? Pasangan kunci di gudang jeduk predator.
kunci apa? Ya gini itu iku gini kok ngramasi gini oleh sesuatu ya kok sing gini pasang. Wah, Iya. Iki rada dilema malian ya. Aku Gini, dilema juga iki ya. Yo, nggih nuwun sewu. Iso krungu aku ngomong ini gak sih? Krungu. Nggih nuwun sewu nggih. Kita nggak tahu Mas. Misalnya engko kita itu dapat kunci itulah. Kita dapat ketujuh kunci yang memang Si Mbah Marmi bilang, ojo le. Iku gaweane menungso jarno. Menungso sing arep mlebu jarno. Ono nggak balik iku hukuman gawe manusia-manusia itu. Jadi jangan ditutup, biarkan saja. Kunci ku fungsinya gawe mulai terjebak. Lek sampai kok pasang, gak duwe kunci ya. Kamu gak duwe kunci. Apa hanya sekali pakai? Lek ini masang Mas ya. Masang dengan tujuan untuk menutup ini, jadi sekali pakai, kita nggak bisa ngambil. Oh gitu. Bukan jimat loh Mas ini, kata Mbak Marmi. Jadi semacam energi. Iya. Ya, semacam energi. Lek kene gen nutup iki padha karo kene ngekekno buat beliau. Nah, makanya aku ngomong toh, ya ngapunten, ya. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya kita hidup itu nggak tiba-tiba kok Mas, nggak ada yang kebetulan, semua sudah digariskan. Kalau memang kita itu dipasrai nanti suatu saat kita dipasrai atau dititipi sebuah kunci yang kita sendiri belum tahu, itu bentuknya gimana, peruntukannya untuk apa, manfaatnya buat kita atau orang lain itu apa, kita juga nggak tahu. Jadi kita juga nggak bisa menjanjikan untuk membantu menutup portal yang seperti ini. Karena kita sendiri juga belum tahu gitu loh, manfaat dan peruntukannya nanti buat apa. Pak, iki sampean sing ngerti daerah kene ya. Begini iki ono wit gede ya, Gen. Iya. Di depan. Iki Wit apa? koyo punden. Iya. Ono wit gede ning ngene. Itu kan ono bendera ini, Mas. Oh, yang ada bendera ini. Saiki aku soalnya ketok wit gede. Itu apa ya? Pusarannya ya. Maksudnya titik nolnya. Bukan. Itu kalau sekarang kan semacam seperti ya pertandanya, titik tanda ya. Dulu itu ditebang atau gimana? Kalau untuk ditebangnya saya kurang tahu ya. Oh. Memang itu sudah dulu pernah ada. Gitu. Dulu pernah ada. Gitu. Terus di Ada bendera itu ya di sini ya. Kok bisa mendekat? Nggak bisa. Kayaknya Nggak bisa. Lokasinya kayaknya susah. Bapaknya tadi kan sudah bilang. Iya, tadi Ada tempat atau Area. area yang memang kita harus perlu hati-hati atau Iya. waspada. Yang disebut jembatan kita nggak tahu jembatan yang mana. kita kan Iya, hanya ini. aja kan. Iya. Jadi mungkin kurang lebihnya ini ya beda lah. Iya. Iya. Jembatan apa atau Iya. Paham. lain-lain. Ya kita dapat izinnya sampai daerah ini ya kita manut. Jangan sak penake dhewe. Itu semacam pesan dari Iya. beliau tadi. Terus, Bul? Ada apa sini lagi? ada sosok di sini. Sosok apa? Mas Gembul, mungkin ada tempat yang membuat Mas Gembul tertarik ke situ atau gimana gitu? Ya sebenarnya di situ tadi emang banyak sosok ya. Cuma sih diajak komunikasi agak susah. Kalau ditanya soal sejarah tempat ini atau apa, mereka nggak mau jawab. Ya jawab. Sosoknya apa? Yang di situ tadi banyak yang aku cerita kayak mirip Mbah Marmi itu, dandanannya sama dan mereka banyak banget itu. Ada terus yang di belakangnya imam di sini. Ini semacam
apa ya, berbulu gitu mas. Tapi ya Seukuran manusia. Ternyata sing mirip Mbah Marni itu dulur Mbah Marni, maksudnya dulur apa, Kerabat. ya kerabat alami mereka. Jangan itu sing nahan sila itu suka macam-macam kayak gini. Sila itu soalnya ternyata marah mas. Apa? Iya, karena pusaka waktu itu diambil ya. Dan intinya sila itu pengen memaksa kita untuk mengembalikan itu mau golek itu mau. Nah si Mereka ini iya mengunci supaya itu nggak dibelah ke dalam. terus Nanti pondok ini juga ada sosok kayak yang tadi yang apa, lancip, telinganya lancip. di mana? Itu di dalamnya juga. Nggak komunikasi apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Jadi di sini Gembul ini lihat ada sosok mirip apa ya, kalau di film itu kayak di The Lord of the Rings itu yang kayak smuggle gitu loh. Bahasanya enggak Apa? Enggak karu-karuan nih. Ngomong apa? Sulewoknya emak. Waduh, enggak paham. Madura. Sulewoknya emak. Mungkin kata panjang. Coba ngomong kata panjang. Kayaknya nggak tahu nih makhluk jenis apa ya, kurang ngerti. Dia cuma ngulang kata itu tadi, sulewoknya emak, sulewoknya emak. Nggak tahu itu maksudnya apa, juga nggak paham. Bahasa apa juga nggak pernah denger sih. Iya. Nggak tahu ini makhluk apa, kurang ngerti. Cuma emang bentuknya manusia, tapi kalau dilihat dari telinga, dari Bibir kan iya. agak gini. Oh gitu. Nah, jadi kayak apa ya, kayak hewan. Tapi perawan tubuh manusia. Tingginya segini deh. Dia duduk di situ. Sama kayak yang di ujung tadi. Iya, di ujung tadi ya. Di ujung tadi hampir mirip makhluk ini. Mas, ada panggilan di atas. Yang di pohon tadi Pak. Coba ya. Yuk, kita coba lanjut dulu. Itu apa? Rumah penduduk apa? Ya, rumah penduduk. Ini ada pohon yang cukup tua ya kayak. Ini pohon apa Pak Teguh ya? Ini nggak bahaya apa ya? Bambu ini ya? Ada bambu anu ya. Di nggak tahu ya. Hah? Ini apa ya? Pusaka, bukan hewan ya Pak. Kayak pusaka sih. Bentuknya ini beberapa kali kita ekspor, Pedang. selalu lihat ini ya. Pedang lagi. Di sini Ini di bawah dengan ukuran yang sama. dengan ukuran yang sama di dalamnya itu. Apa ya maksudnya, apa ya? Kenapa harus sama? Nggak paham tuh. Kalau kota ini Rahayu.
nggak tahu sosok apa. Iya. Cuma aku dengar bunyi suara perempuan. Lirih banget, kurang jelas sih. Coba tak, kayaknya dia mau menyampaikan pesan sih. Lintangi ati nggawa pitulung marang liyan. Oke. Lintangi ati nggawa pitulung marang liyan. Aja gumedhe nglakoni urip. Aja gumedhe nglakoni urip. Dadiya bapak lan dadiya ibu. Terakhir gak jelas mas. Dadiya bapak lan dadiya ibu sing iso ngayomi anak-anake. Uripmu marang liyan kudu kaya ngono. Aja bedak-bedakno. Gawon pitutur iki kanggo uripmu. Yang terakhir nih, mengko pusaka urip bakal kok gawa. Nggak tahu ya, kalau diartikan kayak begini, bintang, nggak tahu ya, mungkin cahaya lagi kalau menurutku ya. Bintang kan cahaya ya. Lintangi urip ana ning ati, lintangi ati nulung kanggo liyan. Iya. Ya, cahaya dalam hidup ini ya memang harus bermanfaat untuk orang lain. Dadiya bapak lan dadiya ibu sing iso ngayomi anak-anakmu. Ya awake dhewe iki, kita itu ke anak kan sayangnya nggak terhingga ya. Benar-benar kita mencintai anak. Nah, sudah seharusnya kita memperlakukan orang lain atau yang lain itu sama seperti kita memperlakukan anak kita sendiri. Ya memang harus dibawa ya ini sebagai pedoman hidup agar hidup ini damai, hidup ini tentram, saling menjaga antar sesama. Iya. Pusaka urip iku, pusaka urip bakal kok gawe. Ya mungkin bukan berarti pusaka beneran, bukan. Iya, Ya, mungkin. Bisa Iya. jadi pedoman ya. Iya, Iya. pedoman. Pesan yang menunjukkan pegangan hidup yang akan kita bawa lah. Ya, Iya. seperti itu. Di atasnya ya apa Pak tadi? Tempatnya. Oh iya ya, kayak ada akses sih. Iya. Tapi wis nggak iso iki. Dek. Nggak. Akses sudah ditutup ya. Ini ada beberapa sosok yang di atas itu. Apa? Tapi baru di antara yang tadi, yang sosoknya kayaknya sosok tua-tua. Sini cuma Kunti aja. Tapi ada beberapa sih. Nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Ya mungkin mereka berkumpulnya di sini. Kemungkinan. Mungkin rumahnya kali ya. Kalau yang Tapi di sini. kalau suara yang aku dengar tadi, suara perempuan itu bukan dari sini. Iya. Dari sini coba nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sosoknya apa, nggak tahu. Ya gimana ya, sebenarnya kalau kita dari beberapa kali kita explore memang
pesan-pesan yang kita dapat itu kebanyakan memang golek padangnya hati. Iya enggak? Ada makna tersendiri ya. Iya, cari cahayanya hati. Semuanya kembali kepada Tuhan. Kita sebagai manusia sudah seharusnya hidup selayaknya manusia yang diciptakan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan itu kan memang sebagai pemimpin, Pak Teguh nggih. Di alam kita maupun di alam-alam yang lain. Kalau kita memang membahas alam-alam yang lain, kita kalau di Islam itu ada istilahnya itu khalifah atau pemimpin. Kita itu makhluk paling utama yang diciptakan Tuhan, paling mulia, derajat kita yang paling tinggi. Sudah seharusnya juga kita hidup dan berkelakuan itu juga yang baik, yang seperti orang bermartabat. Karena kita juga diciptakan akal dan pikiran juga bukan untuk hal-hal yang buruk sebenarnya. Kita pasti ada manfaatnya menuju ke hal yang baik. Tetap kembali lagi, kalau misalnya kita mau meminta sesuatu, memohon sesuatu, berdoa, tetap hanya satu tujuan kita harus ke Tuhan, karena memang Tuhan itu yang maha segala-galanya. Segala kekuatan yang paling besar, paling kuat itu memang datangnya dari Tuhan. Iya, seperti itu sih. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Rahayu. Napa, Mbak? Cahaya Mas. Guyu. Cahaya Mas. Cahaya di Mas bawa sampean ya. Geser Mas geser. Geser Mas. Geser Mas. Soalnya rimbun takut macam-macam apa hewan segala macam ya. Atau ke area lain dulu? Atau ada sesuatu, Gembul? Enggak sih, apa? Ketawa ngejek sih. Oh iya, memang kerjaan mereka kan kayak gitu. Iya. Nih, Apa? di area sini nggak tahu apa ya. Tapi yang jelas sih biasanya pusaka sih kalau kelihatan cahaya-cahaya kayak gini. Ada merah, ada biru, ada yang bulat, ada yang semacam apa ya, kayak keris atau apalah. Banyak banget loh di sini. Ya biarkan. Memang tempatnya di sini mungkin. Iya. Ini tempat wisata masih berfungsi, teman-teman ya. Ini masih dipakai, orang juga masih berwisata ke sini. Cuman kita memang alhamdulillah kita bersyukur kita dapat kesempatan untuk bisa explore di tempat ini. Kita bisa gali sejarah mungkin, atau kita bisa apa ya, banyak pesan sih sebenarnya tentang pedoman hidup buat kita manusia sih sebenarnya. Kayaknya cukup deh. Cukup, ya kayaknya cukup sekian teman-teman ya, explore kita malam ini di sekitaran Kota Batu. Ini salah satu sumber mata air yang ada di Kota Batu. Juga ini sebenarnya tempat wisata bukan sih, Pak? Ini sumber mata air ya, sumber mata air yang dikelola untuk mengairi persawahan. Oh, diwisatakan nggak? Kok ada kolam renangnya? Ya, Diwisatakan ya sebenarnya. Cuman belum yang besar begitu. Sistem pengelolaannya kayaknya masyarakat sekitar aja gitu. Ini lumayan ya yang kita explore tadi. Kembali lagi teman-teman, dari apa yang kita explore selama ini, pesan-pesan yang kita dapat selalu berhubungan dengan hidup yang baik, menjadi manusia yang seutuhnya, yang memang sebagai kodratnya manusia. Kita sebagai manusia jangan menyalahi kodrat. Kita harus menghargai sesama, ya sesama manusia, sesama makhluk yang ada di alam lain. Karena percaya nggak percaya, memang kita hidup ini berdampingan. Iya. Bahasanya kalau apa ya, harus sopan santun lah. Iya betul. Baik itu
memang kita ini sepertinya tempat kita ya, manusia lah. Iya. Namun ya jangan lupa di satu sisi ya kita harus menghargai mereka, alamnya mereka. Seperti itu kurang lebihnya, saling menjaga. Tidak, intinya mungkin kurang lebih juga tidak boleh tempat ini dibuat yang aneh-aneh ya. Hal negatif Hal lah, Pak. negatif, kurang lebih seperti itu Mas. Pastinya setiap tempat itu ada makhluk dari alam gaib itu pasti ada. Jika ingin meminta sesuatu, ingin dapat sesuatu, ya tinggal bagaimana usaha manusia itu sendiri, ya, dibarengi dengan doa, Pak. Doa, betul. Iya, usaha dan doa. Doa aja juga nggak akan berhasil. Betul. Berusaha aja tanpa doa juga nggak akan barokah sebenarnya, nggih, Pak. Jadi dua hal itu harus berjalan seiringan. Janganlah ya. Kita beberapa kali eksplor kita pasti lihat pusaka, boleh. Ya. Tapi kita nggak pernah ada niat untuk ngambil sesuatu karena menurut kita kalau dari tim channel Jalan Malam sendiri semua itu ada peruntukannya sendiri. Ya, betul. Ada gunanya sendiri. Bukan seharusnya kita mengusik hal-hal yang seperti itu. Kalau memang itu ada di situ pasti ada fungsinya. Ya biarkan saja di situ. Sudah jangan diusik. Kalau memang sudah terambil ya alangkah baiknya kalau dikembalikan. Kembali lagi minta segala sesuatunya ke Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha segala-galanya. Ada tambahan lagi, Bul? Cukup kayaknya, itu aja. Gitu aja ya. Oke. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Tetap dukung kita. Gimana, Bul? Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Iya, share sebanyak-banyaknya teman-teman agar semakin banyak masyarakat yang lain tahu juga tentang channel Jalan Malam. Iya, agar apa yang kita pesan yang kita dapat bisa sampai ke dan bermanfaat buat kita dan juga banyak orang yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Bye bye.